Sudah menjadi pemandangan yang biasa jika kita melihat kemacetan, antrian kendaraan dan volume kendaraan yang luar biasa di Surabaya. Banyaknya kendaraan yang beroperasi sebanding dengan konsumsi BBM. Di Indonesia saja tercatat konsumsi mencapai 1,3 juta barel per hari. Oleh karena itu dibutuhkan sumber energi pengganti yang bahan dasarnya banyak terdapat di Indonesia dan belum dimanfaatkan dengan baik. Seperti pemanfaatan tanaman menjadi bahan bakar alternatif, yaitu bioetanol, sebagai pengganti bahan bakar fosil. Bioetanol ini merupakan cairan biokimia dari proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat yang menggunakan bantuan mikroorganisme. Pada umumnya produksi bioetanol ini mencakup 3 proses, yaitu persiapan bahan baku, fermentasi, dan pemurnian. Jadi bahan baku bioetanol ini kita tidak akan menyimpang atau bertentangan dengan bahan pangan kita, karena yang kita gunakan itu adalah dari semua limbah. Ya, katakan misalnya limbah kulit pisang, ya, kemudian telanya itu bukan yang kita makan. Kalau yang kita makan kadar patinya itu masih 26%, kita tidak membutuhkan, kita sudah kawin silangkan yang kadar patinya 40%. Juga dari sampah. Ya, nanti ada contoh-contoh yang kita buat dari alga atau dari spirogyra yang kita temukan di selokan-selokan di sekitar kita. Ya, itu yang kita ambil. Jadi kita tidak akan mengganggu pangan kita, khusus untuk pembuatan bioetanol ini. Bioetanol yang dipersiapkan sebagai bahan bakar pengganti ini nantinya menjadi pengganti bahan bakar yang ada. Selain unsur senyawa kimia, bioetanol tidak mudah terbakar jika dibandingkan dengan minyak tanah. Harganya yang lebih murah juga menjadi salah satu keunggulannya. Namun cukup disayangkan bahwa sosialisasi bioetanol ini hanya terjangkau pada wilayah DKI Jakarta dan di Jawa Timur kurang direspon dengan baik. Selain kendala kurang pengetahuan bahan alternatif ini, faktor ketergantungan pada bahan bakar konvensional seperti minyak tanah dan gas masih menjadi kendala utama. Meskipun sosialisasi tentang bahan bakar ini minim, namun masih ada juga orang yang dengan tekun merintis usaha kompor dengan bahan bakar bioetanol. Memang disadari kalau kendala pemasaran juga menjadi masalah, terutama di daerah Surabaya, sehingga arah pemasaran pun dialihkan ke daerah yang lain. Kalau di Surabaya ini bukan karena sulit ya, mungkin kitanya juga yang masih berpikir, oh masih banyak minyak tanah, oh masih banyak LPG. Dan kalau dibilang orang Surabaya, orangnya sudah pintar-pintar memakai LPG. Jadi untuk takut dengan LPG mungkin ya sedikit orang yang takut sama LPG di Surabaya. Lain dengan halnya kalau di luar pulau, karena pemberitaan di TV yang memang kenyataannya sering memakan korban dari LPG. Jadi dari itu kompor kami jadi laku di situ. Nah, kalau di Surabaya sendiri mungkin akan ada idenya adalah sebagai kompor alternatif itu tadi, sebagai solusi di saat LPG dan minyak tanah habis. Tapi nanti kita belum ada sudah agennya, tapi masih berjalan di tempat ini. Di workshopnya yang cukup sederhana ini, Puncu dan beberapa karyawannya memulai usaha yang dirintisnya sejak tahun 2006. Boleh dibilang, usaha ini mencoba untuk membuka pasar baru di dunia industri bahan bakar alternatif yang masih sepi peminat dan pasar yang merespon. Bagus Irawan, Arek TV melaporkan.